You step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. berjalan dalam gelapnya dunia, namun ku kan tetap memancarkan terangmu.
berjalan dalam lembah yang kelam, namun ku tak gentar sebab kau besertaku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hikmat-Mu yang menuntun hidupku hingga terang-Mu terpancar. Ku akan berlari-lari sampai ke tujuan akhir hingga ku dapat mahkota kemuliaan abadi. Ku akan berlari-lari sampai ke tujuan akhir hingga ku dapat mahkota kemuliaan abadi. Walau aku berjalan dalam gelapnya dunia, namun ku kan tetap memancarkan terang-Mu. Walau aku berjalan dalam lembah yang kelam, namun ku tak gentar sebab kau beserta. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hikmat-Mu yang menuntun hidupku hingga terang-Mu terpancar. Ku akan berlari-lari sampai ke tujuan akhir hingga ku dapat mahkota kemuliaan abadi. Ku akan berlari-lari sampai ke tujuan akhir hingga ku dapat mahkota kemuliaan abadi. Ku akan berlari-lari, tak akan pernah berhenti. Kau yang beri kekuatan untuk selalu bertahan. Firman-Mu jadi pelita di tengah gelapnya dunia, mahkota kemuliaan jadi tujuan. Yeah. Hikmat-Mu yang menuntun hidupku hingga terang-Mu terpancar. Akan berlari-lari sampai ke tujuan akhir hingga ku dapat mahkota kemuliaan abadi. Akan berlari-lari sampai ke tujuan akhir hingga ku dapat mahkota kemuliaan abadi. Hingga ku dapat mahkota kemuliaan abadi. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar jemaat New Wine International Church sekalian? Saya sehat, kami keluarga, puji Tuhan, belum divaksin. Ada yang udah divaksin? Selamat ya. Kita sih nunggu aja, gak ada masalah. Yang penting prokesnya tetap ketat. Setiap hari Minggu jam 10 pagi, bergabunglah dengan kami di youtube.com/nwachurch. Inilah tempat kita bertemu secara virtual, beribadah bersama kepada Tuhan.
Kalau misalnya teman-teman baru aja bergabung dengan gereja ini, silahkan ikuti 2 akun media sosialnya, yaitu @NWI yang ada di Instagram dan Facebooknya New Wine International Church. Dan jika Anda belum bergabung menjadi jemaat di sebuah gereja, gabung aja ke gereja kami dengan senang hati. Caranya bagaimana? Silahkan mengikuti aturan yang ada di layar. Cuma perlu mengisi formulir virtual. Segampang itu. Nah, ada beberapa program gereja yang diadakan secara konsisten. Tapi ada yang baru juga nih. Ya, yang pertama adalah It's Almost Easter Weekend. 14 hari menjelang Minggu Paskah. Ini adalah momentum terbaik buat kita semua untuk mengajak siapapun, teman, keluarga, sahabat, untuk bergabung bersama dan beribadah dengan kita. Think about 1 or 2 names that you can invite to join us in the Easter online service. Kirim ya, siapa ya? Bener nih, PR nih, tantangan dari Coki nih. Kemudian ada ibadah Jumat Agung ya. Bapak Ibu sekalian, ini akan diadakan tanggal 2 April 2021, itu pastinya hari Jumat. Good Friday-nya jam 10 pagi. Dilanjutkan dengan hari Minggunya, kebangkitan Tuhan dong. Iya, jangan cuman kematian Tuhannya doang, kebangkitannya juga harus hadir. Nanti nggak ikutan bangkit loh. Hari Minggu adalah Easter Sunday yang disertai dengan perjamuan kudus atau Holy Communion tanggal 4 April 2021 jam 10 pagi. Oh, hari Selasanya gimana Bang Coki? Masih tetap ada nggak program interaksi tanya jawab lebih dalam lagi? Tetap ada. Lebih dalam lagi setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWIChurch. Di program ini Bapak Ibu bisa tanya jawab lebih dalam lagi dengan para hamba Tuhan, khususnya tentang tema khotbah yang disampaikan di setiap hari Minggunya. Kemudian ada Bible Study. Bible Study ini dibuka untuk umum dan diadakan setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Jika Bapak dan Ibu tertarik untuk ikutan, silahkan kirim terlebih dahulu DM atau direct message, pesan langsung ke @NWIChurch atau boleh juga ke @ChristopherTapiheru. Ada yang baru nih, Connect Group yang dilaksanakan setiap hari Kamis, Minggu kedua dan Minggu keempat jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom. Silahkan kirim DM aja ke @NWIChurch atau ke pastor @Raguelewi. Beda ya, yang tadi kan Christopher Tapiheru, kalau yang ini ke @Raguelewi ngomongin tentang Connect Group. Nanti kami akan berikan tautannya kepada Anda. Lanjut, setiap hari Jumat malam. Oh, ini yang nggak boleh dilewatin sama kita semua. Jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto selalu membawa sukacita ke tengah keluarga Anda lewat live worship at home. Selain Bapak Ibu harus menopang di dalam doa, Bapak Ibu, saudara sekalian juga harus ikutan acara ini dengan puji-pujian yang sangat khas. Ya, ikuti saja lewat Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Dan setelah worship at home, di hari Jumat hari yang sama, jam 9.30 malam itu ada Bible Study for Married Couples yang diberi judul Sacred Marriage, khusus untuk pasangan sudah menikah. Kalau Anda mau ikutan Bible Study maksud saya khusus buat pasangan yang menikah, silahkan kirim DM saja ke Instagram @NWIChurch atau @ChristopherTapiheru untuk kami berikan tautannya. Bapak Ibu, setiap persembahan, persepuluhan, dan juga donasi untuk gereja dapat Anda kirimkan lewat nomor rekening yang tertera di layar. Jangan khawatir kelewatan nomor rekeningnya, karena nanti akan kami ulang kembali. Anda juga bisa melakukan transaksi lewat dompet digital, apapun mereknya, pokoknya udah serba canggih lah. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang setia mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada di tangan Anda. Terima kasih sekali lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, kantor sekretariat gereja sampai saat ini juga masih work from home. Udah setahun lebih nih, tapi tetap setia melayani Bapak Ibu. Kalau ada yang butuh konseling, baptisan anak, atau mendoakan secara khusus pergumulan Anda, jangan ragu, jangan sungkan untuk hubungi Ibu Selvia. Nomornya ada di layar. Lewat DM di Instagram juga pasti kami layani, ya. Dan sebagai penutup dari pengumuman ini, kembali saya sebagai warga negara yang baik harus mengingatkan kita semua untuk menghindari kerumunan. Wajib menggunakan masker kemanapun Anda bepergian, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang di sekitar Anda.
Kiranya ibadah pada hari Minggu ini memberikan Anda kekuatan dan sukacita melimpah untuk menghadapi hari-hari ke depan, khususnya 1 minggu yang akan datang. Coki Sitohang mengucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan. Saya mau diberkati, Anda juga kan? Immanuel. The sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm I will hold on, Lord, and by faith walk on, Lord, then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. Here I am, oh God, I bring the sacrifice. My open heart, I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm I will hold on, Lord.
Oke, selamat pagi saudara, siang, sore, malam bagi Anda dan dimanapun Anda dan waktu apapun Anda pada waktu mengikuti online service ini. Bagi yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang di New Wine International Church. Ini kita gereja yang terbuka. Kita, kalau saudara tertarik dengan pesan yang kami sampaikan atau atmosfer yang Anda rasakan di tempat ini, nggak ada salahnya saudara untuk coba-coba ambil partnership sama kita. Dan saudara, baik kalau saudara merasa cocok, kami percaya bahwa kami memang nggak dipanggil untuk semua orang. Kami dipanggil untuk setia melayani orang-orang yang sudah Tuhan titipkan pada kami. Tapi kalau misalnya saudara adalah orang yang Tuhan titip untuk kami, we would love to have you. Dan kami berharap kita bisa build relationship lebih lama, lebih dalam, walaupun memang semua rata-rata masih online semua. So, hari ini apa yang akan saya sampaikan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari bulan ini apa yang sedang kita bahas. Karena kita bulan ini lagi membahas tentang Prapaskah ya, atau bisa dibilang 7 perkataan salib. Dan ini sudah mulai dari Pastor Robert di minggu pertama dan akan terus dilanjutkan sampai minggu ini selesai. So, saudara, sebelum kita mulai, saya mau ajak kita sama-sama berdoa dulu. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini, Kau Tuhan yang baik dan gak pernah menyerah sama kami. Thank you for being there. Terima kasih Kau menyertai kami walaupun keadaan gak selalu sama. Tuhan, kami tahu bahwa keadaan gak penuh dinamika, tetapi kami tahu bahwa Engkau akan selalu mudah dipercaya dan Kau bisa dipercaya. Tuhan, help us know that you are near. Bantu kami untuk kami menyadari bahwa Engkau Tuhan yang dekat, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, amin. Judul khotbah saya hari ini adalah tentang the lowest point. The lowest point. Life is not linear. Hidup itu tidak lurus, hidup itu tidak bisa diprediksi. Pada waktu kita lulus dari sekolah ataupun lulus dari kuliah, pada waktu kita masih di momen-momen itu, kita melihat bahwa hidup kita dikontrol atau diatur atau diluruskan oleh orang tua kita. Tapi begitu saudara lulus kuliah, atau beberapa di antara saudara yang gak punya kesempatan untuk kuliah, beberapa di antara kita sudah harus mengambil keputusan kita sendiri dan mulai menentukan kita ini mau ngapain sebenarnya. Impian apa ya, dream apa yang kita mau kejar, pekerjaan model apa yang kita mau, relationship model apa yang kita mau, hidup macam apa yang kita mau. Dan kita perlu, kalau dulu kita hanya memenuhi impian dari orang tua kita, sekarang kita perlu untuk mencari impian kita sendiri. Dan disinilah begitu banyak orang bermasalah. Kenapa? Karena pada akhirnya apapun impian mereka, ternyata hidup gak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Hidup gak sesuai dengan apa yang mereka impikan. Kadang ada orang-orang yang mendapatkan pekerjaan di tempat mereka menginginkan pekerjaan itu, tapi ada yang gak dapat juga. Dan bahkan pada akhirnya ternyata beberapa di antara mereka mempunyai relationship yang mereka tidak pernah harapkan. Dan sampai orang menikah pun tetap sama. Ada orang yang melanggar janji nikahnya sendiri dan melupakannya, atau relationship-nya gak semudah itu. Dan saya rasa apalagi begitu udah masalahnya gak mudah, apalagi begitu udah kena cicilan dan sebagainya, pandemi muncul. So, saya gak bakal heran bahwa semua dalam keadaan kita, semua yang di sini gak selalu dalam keadaan yang terbaik, saudara. Walaupun di gereja bilang, saudara ada sukacita, puji nama Tuhan, semua dalam keadaan baik, dan kita semua bilang, amin. Tapi saya tahu gak semua di antara kita selalu baik. And that is fine, that is life. Kita memang hidup berkelok-kelok, dan memang di antara kita saya nggak bakal heran kalau misalnya kita akan mengalami apa yang namanya the lowest point, titik terendah. Bisa titik terendah, bisa aja bahkan titik nol, bisa aja bahkan titik minus. Mungkin ada yang mengalami pada waktu pandemi, ada yang nggak ngalamin, ada yang sudah mengalami, dan ada yang mungkin akan mengalami. Tapi kalau saya melihat dari kehidupan, saya rasa sangat penting bagi kita untuk mengalami hal itu, walaupun kita nggak suka. Tapi saudara, ini yang saya pelajarin bahwa lowest point never change us. Most of the times, it only reveals who we really are. Begitu banyak orang yang begitu dalam masalah, mereka merasa bahwa orang yang mereka kasihi berubah dan sebagainya. Ada orang yang cerita ke saya, ini nih, pada waktu lagi masalah tiba-tiba pacar saya atau partner saya berubah dan sebagainya. Bagi saya cuma bisa bilang bahwa belum tentu mereka berubah. Mereka hanya menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Tapi ini menarik saudara, bahwa sambil kita merenungi tentang lowest point ini, kita juga belajar bahwa ternyata bukan cuma kita yang mengalami the lowest point in our life.
Saudara tahu bahwa 2000 tahun lalu satu pribadi namanya Yesus yang adalah Tuhan sendiri tapi juga manusia, dia juga mengalami the lowest point dalam kehidupannya. Bahwa saudara mungkin berharap bahwa dia Tuhan dan bisa melakukan apa saja, dia bisa melakukan mujizat, dia bisa bangkitin orang mati dan banyak hal yang dia bisa lakukan. Tetapi bahkan di dalam perjalanan kehidupan di bumi ini, dia juga mengalami the lowest point. The lowest point itulah yang di dalam firman Tuhan dikatakan 7 perkataan salib. 7 perkataan salib adalah 7 perkataan yang dia ucapkan pada waktu dia ada di lowest point hidupnya dia. Dan ini yang menarik bahwa di lowest point hidupnya dia, justru dia ada di highest point, yaitu tergantung di kayu salib, saudara. Ternyata tampaknya hanya karena saudara di tempat yang tinggi, nggak berarti saudara berada di posisi tertinggi. Kadang tempat tinggi bisa berarti saudara berada di posisi terendah. Banyak orang berada di puncak karir ya, tapi dalam relationship dia berada di titik terendah. Banyak orang berada di puncak karir dia dan di puncak banyak hal dalam kehidupannya dia, tapi ternyata di dalam kehidupannya dia malah depressed, dia malah unhappy. Lucu ya, sebuah ironi bagaimana posisi tertinggi malah jadi posisi terendah. Saya jadi ingat pada waktu setiap kali saya mau pergi ke puncak dan sebagainya. Kadang saudara, jalan untuk nyampe ke puncak yang lebih tinggi seringkali harus lewat jalan yang lebih ke bawah. Kadang kita merasa turun, tapi sebenarnya kita naik. Dan ada juga momen-momen di mana kita nih pengen turun dari puncak, mungkin dari daerah-daerah yang tinggi, dari Cisarua, Sukabumi, dan kita mau turun kembali ke Jakarta di tempat saya. Dan saudara menyadari bahwa dalam keadaan turun pun entah kenapa kita naik. Ini menarik bahwa kita nih kadang naik tapi turun, dan kadang turun tapi naik. Makanya kita nggak bisa melihat hidup kita sesimpel itu, saudara. Nah, tapi saudara bisa lihat bahwa Yesus itu mengalami hal seperti itu. Di Filipi 2 ayat 5 ayat 8, jika saudara cek di firman Tuhan mengatakan, ini saya akan membacain bagi saudara. Ini salah satu ayat favorit saya, tapi ini menunjukkan bahwa apa yang Yesus lakukan. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, the moment Yesus taat dengan kehendak Bapa, semenjak itulah grafik hidupnya turun. Justru bahkan dia, kalaupun dia naik, malah tergantung di kayu salib. Kadang nurut, memilih untuk ikut Tuhan, nggak selalu berakibat hidup kita langsung naik. Kadang memang turun, tapi sebenarnya kita sedang naik. Karena di ayat 9 dikatakan, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada yang nama di atas segala nama. Gara-gara dia turun sampai ke bawah, bahkan dia naik. Dan saudara bisa lihat bahwa 7 perkataan ini menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Lowest point reveals who we really are. Dan kita lihat bahkan, kalau boleh jujur, saya ngeliat seakan-akan Yesus kehilangan kontrol atas alam semesta. Tapi saya cuma akan highlight 2 statement, 2 perkataan di momen ini. Dan Yohanes 19 ayat 28 mengatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genap yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saudara, statement yang saya mau share, ajak kita mikir adalah tentang bagaimana Yesus ngomong aku haus. Pada waktu dia disalib, mungkin pada waktu saudara awal Yesus mengatakan pengampunan, Yesus mengatakan banyak hal, tapi di sini dia mengatakan bahwa dia haus. Saudara, ini sesuatu yang sangat indah karena justru apa yang di hati Yesus pada waktu dia disalib ditunjukkan. Kalau pada waktu orang lagi dalam keadaan sulit, yang muncul dari hati adalah marah, kekecewaan dan sebagainya, justru yang muncul dari hati Yesus adalah pengampunan, kepedulian, belas kasihan. Dan bahkan satu-satu yang bikin dia marah adalah keterpisahannya dengan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa bagi Yesus, hubungan dengan Bapa di surga ada sesuatu yang sangat berarti dan bahkan lebih berarti dibanding apapun. Tapi ini menarik saudara, bahwa Yesus mengatakan bahwa dia haus. Yang bisa haus hanya makhluk daging, hanya makhluk hidup yang bisa haus. Dan ini menunjukkan betapa Yesus juga pada waktu disalib, dia adalah manusia. Dia tidak kehilangan esensi atau nature dari kealahannya.
atau ketuhanannya, karena nggak bakal bisa hilang. Tapi dia membatasi dirinya di dalam tengkorak, membatasi dirinya di dalam pembuluh darah, membatasi dirinya di dalam hormon dan daging dan darah dan tulang. Ini sesuatu yang luar biasa, bahwa haus adalah sesuatu yang natural. Haus adalah sesuatu yang dialami semua orang. Dan di sini saya menyadari bahwa Yesus pun mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Yesus mengalami hal yang sama. Oh, dia haus. Ada yang orang bilang ini haus spiritual dan sebagainya. Ya, mungkin ada sisi haus spiritual juga, tapi saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa ini haus yang natural. Karena tergantung berjam-jam di kayu salib tanpa minum, itu adalah sesuatu yang melelahkan. Tapi ini menarik saudara, bahwa di Yohanes 19 ayat 28 mengatakan bahwa sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia. Jadi dia ngomong aku haus bukan yang gak ada tujuannya. Memang selain karena dia haus juga karena ada tujuan yang lebih dalam, yaitu supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci, supaya genaplah yang tujuan Tuhan, tujuan Bapa di surga mengutus dia. Dan saudara, ini menarik, even in his humanity, bahkan di dalam kelemahannya, bahkan di dalam lemah dagingnya, dia memenuhi tujuan Bapa di surga. Ini sesuatu yang luar biasa, karena seringkali kita berpikir bahwa dengan kekuatan kita bisa memenuhi tujuan Tuhan, which is tidak salah. Tapi ada sebuah kasih karunia dan pengertian luar biasa bahwa even in weakness, Jesus can still fulfill God's purpose. Dan ini berlaku sama dengan kita saudara. Seberapa banyak di antara saudara pengen bisa hidup yang sempurna, mengasihi Tuhan, bisa hidup dengan oke, hidup dengan proper, bahwa saudara pengen hidupnya kudus, muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga, tetap pergi ke gereja dan sebagainya. Dan saudara mungkin di dalam masa-masa lowest point, saudara kesal sendiri dengan kemanusiaan saudara, dengan kemarahan saudara. Kenapa saya nggak bisa sempurna, saya nggak bisa baik? Tapi ini menarik saudara, bahwa bahkan di dalam kelemahan pun saudara tetap bisa memenuhi tujuan Tuhan. Saudara, saya nggak perlu banyak cerita tentang bagaimana seseorang bisa memenuhi tujuan Tuhan bahkan dalam kelemahan mereka. Begitu banyak orang yang sudah berasal dari background yang buruk, keluarga buruk, dari garis kemiskinan, tetapi justru kelemahan-kelemahan itu menjadi sebuah motivasi, sebuah drive, sebuah bensin untuk membawa mereka naik, justru membawa mereka masuk lebih dalam ke tujuan Tuhan, bahkan membawa mereka sampai level puncak. Justru karena kelemahan-kelemahan dan kebodohan-kebodohan mereka, dan bahkan background mereka yang buruk. Saudara, bagi saudara yang saat ini nggak dalam keadaan terbaik dan saudara bergumul dengan kelemahan-kelemahanmu, saya mau kasih tahu, Tuhan mengerti, dan bahkan saudara masih bisa memenuhi tujuan Tuhan di situ. Dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan tetap bisa dipenuhi, rencana Tuhan tetap bisa dipenuhi. Kuasanya nyata bahkan di dalam kelemahanmu. Through your strength, through your weakness, through your rights, through your wrongs, God can still do great things through you. Ibrani 4:15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apakah Yesus pernah ditolak? Pernah. Yesus pernah stres? Pernah. Di Getsemani, Yesus ditolak di rumahnya sendiri. Pernah gak Yesus telat? Pernah. Telat deadline? Pernah. Pada waktu dia datang, Lazarus sudah mati. Kita cuma telat setengah 5 menit aja udah dimarahin sama bos. Ini telatnya beberapa hari. Tuhan mah bebas ya. Dan sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, imam besar yang saat ini ada bersama saudara, yang hidup dalam saudara dan mati bagi saudara, bukan imam besar yang apatis dan tidak peduli dan tidak mengerti, tapi justru dia bisa berempati dengan saudara karena dia juga turut merasakan hal yang saudara rasakan. Dan karena itu, sebab itu ayat 16, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, dapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Through your weakness, through your strength, through your highlights, through your lowlights, di atas maupun di bawah, don't run from God.
but run to God. Biarkan dia memakai kelemahanmu, biarkan dia memakai masalah naturalmu dan memakai itu untuk kemuliaan namanya. Don't you give up on yourself. Nomor 2, saudara tahu nggak bahwa ada statement terakhir yang ada yang Yesus ngomong juga, bahwa di Markus 15 ayat 34 Yesus mengatakan, dan jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Berarti Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Di sini Yesus mengatakan hal sangat tragis bahwa dia ditinggalkan Bapa di surga. Dia merasa ditinggalkan. Dia yang si pribadi kedua dari ketritunggalan. Untuk pertama kali dia merasa seakan-akan dia terpisah dari Bapa di surga. Tentu di sini menunjukkan bahwa bagi Yesus, the relationship with God, the relationship with the Father in heaven is the most important thing. Apakah hubungan dengan Bapa di surga adalah sesuatu yang penting bagi kita, saudara? Karena saya nggak tahu, tapi tampaknya bagi Yesus itu yang terpenting. Tapi ini yang menarik bahwa kalau saudara cek di kitab Perjanjian Lama, di Hakim-Hakim 16 ayat 20 dan 1 Samuel 16 ayat 14, saya akan baca sedikit buat saudara. Ada cerita tentang Simson dan Saul, bahwa lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidur serta katanya, seperti yang sudah-sudah, akan bebas dan akan berontak lepas. Tapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, ada banyak cerita tentang bagaimana Tuhan meninggalkan manusia di Perjanjian Lama. Tapi ada sesuatu yang terjadi setelah Bapa di surga meninggalkan Yesus di kayu salib. Saudara bisa cek di Perjanjian Baru, tidak ada satupun statement bahwa Tuhan meninggalkan manusia. Dan kita perlu mengerti bahwa itu ada hubungannya dengan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Kenapa? Karena Yesus ditinggalkan oleh Bapa, supaya gara-gara itu kita akan diterima Bapa selama-lamanya, supaya kita dikasihi, supaya kita tidak akan dijauhi lagi, dan supaya kita diterima sebagai anak selama-lamanya. Bahkan pada waktu Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah dua, yang artinya mengatakan tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dulu dosa bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, tetapi kematian Yesus membuat kita, pada waktu Yesus mati terjadi satu hal yang dinamakan pertukaran atau substitusi. Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa, supaya kita yang tidak berdosa menjadi tidak berdosa. Di 2 Korintus 5:21 mengatakan, ia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, supaya gara-gara dia kita menjadi benar, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Makanya Agustin kalau nggak salah pernah ngomong bahwa ada satu statement yang indah, bahwa anak Allah menjadi anak manusia, supaya anak manusia bisa kembali menjadi anak Allah. Saudara mungkin saudara tahu nggak bahwa kematian Yesus mungkin adalah salah satu hal paling brutal di dalam kehidupan manusia. Tapi saudara tahu nggak, kalau nggak gara-gara kebrutalan itu, kita nggak bakal ada di sini. Kita nggak bakal berada di sini. Makanya, walaupun itu brutal, saya bisa declare, at the cross, that's where love wins. New International Church akan mengeluarkan single sebentar lagi, saudara, yang semoga bisa menjadi sebuah perenungan untuk masa-masa kita Jumat Agung dan Paskah. Dan saudara, saya harap saudara bisa subscribe dulu, bisa likes dulu, bisa siap-siap, karena di bulan April kita akan merilis single, worship single. Dan 1 Yohanes 2:2 mengatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi untuk dosa seluruh dunia. Di sini kita bisa mengerti. Saya mau tutup bahwa 2 statement ini mengatakan bahwa nomor 1, God understands you. Tuhan mengerti saudara. Tuhan mengerti segala pergumulan saudara. Kedua, udah saatnya kita belajar untuk berpegang dengan iman, hanya dengan perasaan.
Karena banyak orang sampai detik ini masih berpegang dengan perasaannya. Saya merasa kok Tuhan jauh dari saya. Ya, saya merasa saya mirip Johnny Depp. Saya merasa saya mirip Colin Farrell gitu. Tapi kan saudara muntah kalau saya ngomong gitu kan. Kenapa? Karena perasaan lu sama realita beda jauh. Betul. Begitu pun perasaan saudara dengan realita. Saudara bisa merasa ditinggalkan. Saudara bisa merasa jelek. Tapi tidak mengubah kenyataan bahwa realitanya saudara ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara bukan karena dia berjanji tidak akan meninggalkan saudara. Tapi karena ada sesuatu yang dia sudah lakukan. Ada sesuatu yang Yesus sudah bayar. Dan Tuhan tidak mungkin meninggalkan saudara. Ketiga, ini adalah sesuatu yang saudara perlu terima. Nikmati, jalani, hidupi hidupmu seolah-olah Tuhan di dalammu. Jalani harimu, kerjakanlah tugasmu soalnya ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan menyerah sama dirimu sendiri. Jangan menyerah sama kelemahanmu. Jangan menyerah sama kelebihanmu. Karena in sickness, in health, in highlights and lowlights, dalam kesulitan, di dalam kesesakan dan kemenangan, Tuhan tetap sama. Tuhan memegang janjinya. Dan Tuhan akan selalu menyertai saudara. Semoga memberkati. Hari Selasa kita akan ada LDR, lebih dalam lagi, question and answer. Saya harap saudara bisa bergabung dan bisa bertanya banyak hal di situ. Dan saya harap ini bisa menjadi sesuatu yang menyegarkan bagi saudara. Saya harap ini bisa menguatkan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang gak pernah menyerah sama kami. Thank you. Help us know that you are near. Bantu kami untuk mengerti bahwa Engkau ada, Engkau dekat. Bahwa biarlah ini bisa menjadi sebuah perenungan yang mengubahkan hati kami. Thank you Lord. Kami terima berkat dan berasal daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita dan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Penyertaan dari Allah Tritunggal akan terus menyertai-Mu sampai kita bertemu Dia lagi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. God bless you.